Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi dengan judul Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Baik, sebelum lanjut, izinkan untuk kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Kadalisa Ardini, NIM 18011077. Nama saya Putu Mewirani, NIM 18011080. Perkenalkan, saya Loeti Setiawati, NIM 18011002. Kemajuan zaman sekarang selalu diiringi dengan kemajuan teknologi dari berbagai bidang. Tidak terkecuali dari bidang informasi dan komunikasi. Inovasi-inovasi baru selalu bermunculan untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Dalam era globalisasi, penguasaan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi praktis menjadi suatu hal yang wajib dimiliki oleh suatu bangsa. Bisa dikatakan, salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah kemampuan masyarakatnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pemerintah juga menghimbau pentingnya melakukan analisis sistem informasi untuk pengembangan perusahaan di Indonesia, sehingga para pengembang bisnis dapat memperhatikan sektor perdagangan dan investasi untuk mengembangkan usahanya. Terpaut dengan era globalisasi, maka dibutuhkan sumber daya komputasi dan komunikasi yang kompeten untuk mengisi semua pasar perdagangan, manufaktur, dan jasa yang saat ini dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Sumber daya komputasi dan komunikasi merupakan seperangkat teknologi yang digunakan dalam bentuk perangkat komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, dan digunakan untuk membantu fungsi dan tugas manusia. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Baik, berikut adalah materi-materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama, komponen-komponen komputer. Yang kedua, alat-alat komputasi. Yang ketiga, dampak pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, sumber daya input dan output. Yang kelima, perbedaan berbagai media penyimpanan dan keunggulannya. Yang keenam, kegunaan dari peranti lunak siap pakai. Yang ketujuh, strategi jaringan komputer. Yang kedelapan, perbedaan komunikasi melalui sistem telepon dengan melalui jaringan. Yang kesembilan, protokol-protokol jaringan. Yang kesepuluh, perbedaan dari intranet, extranet, dan internet. Yang pertama, ada komponen-komponen komputer. Komponen-komponen komputer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Dan yang ketiga, brainware. Saya akan menjelaskan apa itu hardware, software, dan brainware. Yang pertama ada hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu input device atau perangkat masukan. Yang kedua, processing device atau perangkat proses. Yang ketiga, output device atau perangkat keluaran. Dan yang keempat, storage device atau perangkat penyimpanan. Dan yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software adalah komponen yang tak kasat mata, dan software merupakan komponen penting karena berperan menjalankan perintah yang masuk ke hardware. Software dibagi menjadi 3 bagian, yaitu software aplikasi, software sistem, dan software tambahan. Yang ketiga ada brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak akan bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh brainware diantaranya adalah programmer, sistem analisis, operator, dan administrator. Yang kedua ada alat-alat komputasi.
Komputasi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro atau komputer pribadi. Komputer mikro pada saat pertama kali bukan tergabung pada suatu jaringan atau melainkan setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputer pribadinya saja. Alat-alat komputasi terdiri dari yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, yang kedua, telepon seluler cerdas, yang ketiga, jaringan rumah, yang keempat, keamanan komputasi rumah. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif dan yang lainnya. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan terkenal telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambaran berukuran kecil di layar tampilannya. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler cerdas atau smartphone mampu menjalankan pekerjaan yang biasa dihubungkan dengan komputer. Komputer mikro seperti mengakses web dan dapat mensinkronkan seluruh informasinya dengan komputer mikro. Yang ketiga, jaringan rumah. Modem maupun DSL dapat membawa akses internet tinggi ke rumah-rumah, sehingga banyak rumah tangga yang memiliki komputer mikro dengan memiliki gerbang kecepatan tinggi. Yang keempat, keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan bagi komputer mikro, yaitu update sistem operasi, yang kedua virus, yang ketiga spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Yang ketiga, ada dampak pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Dari kemajuan teknologi seperti sekarang ini terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Saya akan menjelaskan salah satunya terlebih dahulu. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini membuat banyak perubahan terhadap suatu negara. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif, antara lain yang pertama, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mempermudah pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan dapat dilakukan oleh satu orang dengan lebih efisien dan efektif. Yang keempat, munculnya media sosial. Banyaknya pengaruh positif yang dihasilkan dari timbulnya teknologi juga sebanding dengan hal negatif yang ditimbulkan, seperti hal di bawah ini. Yang pertama, masuknya budaya luar yang tidak mudah diterima oleh anak-anak di Indonesia. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya merusak perkembangan otak anak. Yang ketiga, kurangnya bersosialisasi karena terlalu fokus terhadap teknologi. Yang keempat, penyebaran berita hoax dan penipuan. Dari beberapa hal tadi disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri sendiri adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan daya input dan output. Input adalah seluruh sumber daya yang diperlukan, sementara output berupa barang jadi, barang setengah jadi, ataupun sebuah jasa. Input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori ke prosesor untuk diolah menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi, input device selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Alat-alat input ada 2. Yang pertama, data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah
keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Kedua, data yang diterima dari mesin adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Yang kedua, output. Alat untuk menampilkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh CPU. Dalam teori control output, dari suatu sistem dapat apa yang dapat diukur dalam pengolahan informasi. Output adalah proses transmisi informasi atau informasi yang ditransmisikan itu sendiri. Output dari satu proses mungkin membentuk masukan untuk lain prosesor informasi. Alat-alat output yaitu suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang dikenal luas berupa monitor dan printer. Yang kedua, jenis media penyimpanan. Ada dua penyimpanan internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang terletak dalam sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut, sedangkan memori eksternal berupa di luar perangkat dan dapat dicabut dari sebuah perangkat. Data pada memori internal lebih sulit dipindahkan karena terdapat pengamanan, sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak dapat pengamanan. Penyimpanan data di memori internal sangat mudah hilang karena sistem sewaktu-waktu dapat menghapusnya, sedangkan memori eksternal dapat mudah hilang karena tidak terikat pada suatu sistem suatu perangkat. Yang ketiga, keunggulan piranti lunak siap pakai. Piranti lunak atau perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Terdapat dua jenis dasar piranti lunak, sistem, dan aplikasi. Piranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan penting, yaitu yang pertama, piranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Bisnis tidak harus menunggu programmer mengembangkannya selama 3 minggu atau 6 bulan. Piranti lunak siap pakai lebih murah daripada piranti lunak khusus. Dan yang terakhir, jaringan komputer. Jaringan komputer, jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Strategi jaringan komputer ada 3. Yang pertama internet, yang kedua intranet, yang ketiga extranet. Internet adalah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer pada perkembangan yang lain dan memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Sederhananya, internet hanyalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama jika memiliki satu LAN di satu suite kantor dan LAN suite kantor lainnya, atau dapat menggabungkan keduanya sehingga menciptakan suatu internet. Yang kedua, intranet. Organisasi dapat membatasi akses ke jaringan mereka hanya kepada anggota-anggota organisasi dengan menggunakan intranet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Yang ketiga, extranet. Beberapa pengguna dalam suatu jaringan yang memiliki otoritas bisa jadi berada di luar batas perusahaan. Koneksi pengguna di luar perusahaan kemungkinan besar akan dapat dilakukan melalui internet. Ketika internet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut sebagai extranet. Demikian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Etik Setiawati. Baik, selamat malam.
Perkenalkan, saya Loeti Setiawati, NIM 1801102. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, yaitu perbedaan komunikasi melalui sistem telepon umum dengan sistem jaringan. Yang kedua, protokol jaringan. Yang ketiga, internet, intranet, dan extranet. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu perbedaan komunikasi melalui sistem telepon umum dengan sistem jaringan. Kalau telepon umum barang tentu sudah sangat sederhana dan masih menggunakan biaya yang sangat murah dan terjangkau. Namun, sisi negatifnya, fitur-fitur kurang lengkap. Kemudian, yang berikutnya yaitu sistem komunikasi yang menggunakan sistem jaringan. Sudah barang tentu sistem komunikasi yang menggunakan sistem jaringan jauh lebih canggih karena sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Namun di sini juga biayanya juga terjangkau. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai protokol jaringan. Protokol dalam ilmu komputer atau yang sering disebut dengan protokol jaringan merupakan seperangkat peraturan ataupun prosedur untuk mengirimkan data antara perangkat elektronik, misalnya komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Ataupun komputer lain dapat mempertukarkan informasi, maka harus ada persetujuan sebelumnya antara perangkat mengenai bagaimana struktur informasi dipertukaran ataupun dikirim dan diterima. Jadi protokol itu adalah ilmu komputer atau yang sering disebut dengan seperangkat peraturan ataupun prosedur untuk mengirimkan data antara elektronik satu ke elektronik yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu internet. Internet mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat seluruh dunia saling terhubung. Yang kelima yaitu intranet. Intranet cakupannya lebih sempit daripada internet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya di sebuah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN, Local Area Network, yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Ada beberapa perbandingan antara internet dan intranet. Kalau internet, penggunaannya sudah luas, sedangkan intranet hanya terbatas di ruang lingkup yang kecil. Kemudian dari segi jaringan, kalau internet jaringannya sudah luas, cepat, dan bisa diakses ke seluruh dunia. Tetapi, kalau intranet jaringannya sempit, terbatas, dan tidak bisa diakses ke seluruh dunia. Kemudian, kalau internet itu bisa digunakan di mana saja, oleh siapa saja, maupun kapan saja. Sedangkan kalau intranet hanya bisa digunakan di internal ruang lingkup, misalnya hanya di kantor saja, ataupun di instansi pendidikan. Kalau internet itu aksesnya tidak terbatas, sedangkan kalau intranet aksesnya sangat terbatas. Kalau internet juga itu ada banyak fitur ataupun banyak konten. Kalau intranet itu hanya sebatas sharing file di kantor. Jadi kalau internet itu kita bisa berbagi berbagai aplikasi. Sedangkan kalau di intranet itu hanya sebatas sharing ataupun pengiriman file-file data kantor. Kemudian yang terakhir mengenai extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian besar informasi bisnis ataupun operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan mengenai sistem informasi dan komunikasi pada kali ini. Terima kasih. Jadi dapat ditarik kesimpulannya yaitu dengan adanya komputasi maka komunikasi pun berjalan. Dengan adanya jaringan-jaringan para manajer dapat menggunakan waktunya secara efektif dan efisien, khususnya dalam pengambilan keputusan yang akurat dan tepat. Komunikasi membutuhkan standar karena berbagai perusahaan peranti keras,
komputer, dan telepon mempunyai penyajian data yang sama dan dapat dipahami di sepanjang pergerakan media komunikasi. Untuk mencapai komunikasi yang baik, maka dari sumber komputasi harus memiliki alat-alat yang cepat dan aman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya, silakan share pertanyaan kalian di aplikasi Edlink. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.